Hey, aku Cindy. Follow akun ini kalau kalian pengen upgrade diri jadi lebih baik. Yang aku mau bahas di videoku kali ini adalah tentang boundaries dan self-worth. Jadi gimana caranya berkata tidak dan juga gimana caranya menolak tanpa rasa bersalah. Buat kalian cewek-cewek yang biasanya sulit banget menolak atau yang biasanya disebut sebagai people pleaser, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Banyak cewek-cewek diajarkan untuk jadi baik sejak kecil, jadi anak yang penurut, jadi temen yang selalu ada, jadi seseorang yang nggak pernah ngerepotin orang lain. Nilai-nilai tersebut tentu punya sisi yang baik, tapi tanpa disadari, banyak cewek tumbuh dengan keyakinan bahwa mengatakan tidak adalah sesuatu yang buruk. Mereka merasa bersalah ketika menolak, merasa takut mengecewakan orang lain, merasa khawatir dianggap egois, nggak ramah, atau nggak peduli. Akibatnya mereka sering banget bilang iya, meskipun hati mereka sebenarnya pengen gitu bilang enggak gitu kan. Mereka nerima permintaan yang ngebuat mereka kelelahan sendiri. Mereka menghadiri tempat yang nggak pengen mereka datangi. Mereka itu mempertahankan hubungan yang sudah nggak sehat, hubungan yang toksik. Mereka mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi kenyamanan orang lain. Padahal kemampuan untuk bilang enggak itu salah satu bentuk penghormatan terbesar kepada dirinya sendiri. Tiap kali kamu bilang iya kepada sesuatu yang enggak benar-benar kamu inginkan, itu seringkali kamu sedang bilang enggak pada dirimu sendiri loh. Enggak pada waktu istirahatmu, bilang enggak pada prioritas yang sebenarnya lebih penting. Itu kenapa boundaries dimulai dari keberanian untuk bilang enggak, bilang tidak, gitu. Bilang tidak itu bukan berarti kamu jahat, bilang tidak juga bukan berarti kamu nggak peduli, dan bukan berarti pula kamu berhenti jadi pribadi yang lebih baik. Justru kadang bilang tidak atau bilang enggak adalah cara untuk tetap jadi baik tanpa mengorbankan diri kamu sendiri. Seorang cewek yang punya boundaries paham kalau dia itu nggak bisa memenuhi harapan semua orang. Dia nggak bisa selalu tersedia. Dia juga nggak selalu bisa menyenangkan semua orang. Dan itu nggak apa-apa banget, karena tugasnya bukan buat semua orang bahagia. Tugasnya adalah cuma menjaga dirinya agar tetap utuh. Biasanya, seringkali yang bikin kita sulit ngomong enggak itu bukan permintaan orang lain, tapi rasa bersalah yang muncul setelahnya. Rasa bersalah yang muncul di diri kita sendiri gitu. Kita takut dianggap berubah, kita takut gak disukai sama orang, takut kehilangan hubungan. Biasanya yang bikin kita sulit ngomong enggak itu bukan permintaannya orang lain, tapi rasa bersalah yang muncul setelahnya. Kita tuh takut banget dianggap berubah, gak disukai, takut kehilangan hubungan. Padahal hubungan yang sehat itu gak akan runtuh cuma karena satu kata enggak, satu kata tidak gitu. Orang yang benar-benar ngehargain kamu akan ngehargain batasan kamu juga. Mereka mungkin gak selalu suka sama jawabanmu, tapi mereka akan tetap ngehormatin apa batasan kamu gitu. Sebaliknya, orang tuh biasanya bakalan marah kalau kamu punya batasan. Biasanya orang yang selama ini diuntungkan itu orang yang gak suka sama batasan itu gitu. Ngomong enggak itu gak harus dilakukan dengan nada tinggi ya, gak harus disertai penjelasan panjang lebar, gak harus ngebuat kamu ngerasa bersalah. Kadang-kadang kalimat sederhana tuh cukup, kayak misalnya, makasih ya udah ngajak, tapi maaf kali ini aku gak bisa. Maaf, itu bukan sesuatu yang bisa aku lakuin. Atau aku ngehargai permintaan kamu, tapi aku perlu memprioritaskan hal lain saat ini. Maaf ya. Lembut, sopan, tapi tetap jelas. Ini yang disebut boundaries yang elegan. Bukan tentang keras, bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang menghormati kebutuhan sendiri tanpa kehilangan kelembutan hati gitu. Jadi kita tetap baik, tapi tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Kadang ngomong enggak itu adalah cara untuk ngomong iya kepada diri kamu sendiri. Iya kepada kesehatan mental kamu, iya kepada kedamaian kamu, ngomong iya pada waktu dan juga energi kamu.
Dan seorang wanita yang menghargai dirinya gak akan ngerasa bersalah karena memilih hal-hal yang menjaga dirinya itu tetap bertumbuh gitu. Karena dia paham kalau dirinya juga layak untuk diprioritaskan. Jadi tiap kali kamu bilang tidak pada sesuatu yang menguras dirimu, kamu sedang berkata iya pada kehidupan yang lebih tenang dan lebih menghargai kamu. Kayak gitu. Jadi tiap orang tuh berhak gitu menentukan apa yang bisa dan gak bisa mereka berikan. Bayangin aja kalau seseorang minta seluruh tabungan kamu terus kamu nolak. Apakah itu akan membuatmu jadi orang jahat? Tentu aja enggak kan? Kamu hanya sedang menjaga sesuatu yang berharga milik kamu. Hal yang berharga berlaku sama seperti waktu, energi dan juga perhatian dan kesehatan mental kamu. Semuanya itu adalah aset yang berharga dan gak semua orang berhak mendapatkannya tanpa batas gitu. Jadi seorang wanita itu harus memiliki boundaries yang sehat. Pahami bahwa kamu gak bertanggung jawab atas semua perasaan orang lain kayak gitu. Kamu tetap bisa bersikap baik tanpa harus nyelamatin semua orang. Kamu tetap bisa menunjukkan empati tanpa harus mengorbankan kamu sendiri. Kamu bisa peduli tanpa harus kehilangan kedamaian hatimu. Karena kamu paham bahwa tugasmu bukan bikin semua orang nyaman. Tugasmu adalah hidup dengan jujur dengan dirimu sendiri. Kadang rasa bersalah itu muncul karena kita takut gak disukai. Kita takut orang lain akan berubah sikap. Kita takut dianggap beda. Tapi pertanyaannya adalah, jika seseorang hanya menyukaimu ketika kamu selalu mengalah, apakah itu benar-benar penghargaan atau hanya kenyamanan? Hubungan yang sehat gak dibangun dari pengorbanan sepihak. Hubungan yang sehat dibangun dari saling menghormati, termasuk menghormati batasan kamu. Orang yang benar-benar peduli sama kamu mungkin bakalan kecewa ketika mendengar penolakan kamu. Tapi mereka gak akan berhenti menghargai kamu karena itu. Mereka akan paham bahwa kamu juga punya kebutuhan, prioritas, dan kehidupan kamu sendiri. Menolak tanpa rasa bersalah bukan berarti jadi dingin. Bukan berarti berhenti peduli. Bukan berarti ngabaikan orang lain. Menolak tanpa rasa bersalah berarti paham bahwa menjaga diri kamu sendiri bukanlah sebuah kesalahan. Karena kamu gak diciptakan untuk menjadi tempat semua orang bersandar. Sampai kamu sendiri kelelahan. Kamu juga gak diciptakan untuk memenuhi setiap harapan yang diberikan orang lain kepada kamu. Kamu berhak memiliki ruang, berhak memiliki waktu, berhak memiliki ketenangan, dan berhak memilih apa yang layak mendapatkan energi kamu. Pada akhirnya, cewek yang paling damai bukanlah cewek yang berhasil menyenangkan semua orang, tapi cewek yang mampu menghormati dirinya sendiri tanpa merasa bersalah karena dia. Ketika kamu mulai menghargai kebutuhan kamu sendiri, kamu nggak jadi egois. Kamu sedang belajar mencintai dirimu dengan cara yang sehat. Itu namanya self-worth, self-respect. Jadi menolak bukan berarti nggak peduli ya. Kadang menolak adalah cara paling dewasa untuk menjaga dirimu tanpa menyakiti dirimu sendiri. Oke, terima kasih udah nonton sejauh ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa komentar yang membangun supaya channel ini jadi lebih berkembang lagi. Aku belajar, kalian juga belajar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkembang bersama. Dan jangan lupa subscribe supaya video aku berikutnya muncul di notifikasi kalian. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.